menjadi bermakna. Hari ini kami akan memperkenalkan cerita dengan singkat dan makna yang padat. Yuk kita mulai! Teman-teman tahu nggak sih, cerpen menurut beberapa ahli itu berbeda-beda loh. Ada menurut Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan. Menurut Nugroho sendiri, cerpen adalah kisah cerita pendek yang dibuat dalam jumlah kata mulai dari 5.000 kata beserta memperkirakan 17 pp kuarto spasi ganda. Selain itu, kisah pada cerpen hanya berpusat pada dirinya sendiri, yang berarti hanya pada satu tokoh saja. Kemudian ada menurut J.S. Badudu. Menurut J.S. Badudu, cerpen adalah cerita pendek yang berfokus dan berkonsentrasi pada satu peristiwa kejadian. Pada peristiwa kejadian tersebut hanya mengisahkan satu tokoh cerita saja. Kemudian ada menurut Sumarjo. Menurutnya, cerpen adalah kisah cerita yang tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, cerita tersebut bisa terjadi di mana dan kapan saja, bahkan di dunia nyata, dan ceritanya relatif singkat dan pendek. Nah, itu tadi pengertian menurut beberapa tokoh ya, teman-teman. Bencana Langit, karya Adito. Bumi hidup. Tanah tempatmu berpijak menjadi hidup. Ia menangis. Raungannya terdengar di seluruh penjuru mata angin. Ketenangan hutan dan perpohonan terusik oleh sekawanan burung yang tiba-tiba saja menggepakkan sayap bersamaan terbang menjauh. Semut-semut dan binatang kecil melata di tanah-tanah kering was-was. Kaki binatang-binatang tak henti-hentinya menjejak. Berlari, menuruni gunung, lereng menuju perkampungan. Orang-orang panik. Kiamat! Pikir mereka. Bumi bergetar. Gempa, lapangan menjadi penuh oleh orang-orang yang keluar. Takut tertimpa reruntuhan rumah. Bayi-bayi menangis. Anak kecil berteriak menjerit. Gemuruh terdengar dari arah gunung. Gunung hendak meletus, pikir orang-orang. Sekian detik, semua keribuan itu terjadi. Lalu hening, melebihi keheningan malam saat semua manusia terlelap. Bahkan angin pun enggan bersuara. Orang-orang di lapangan masih sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan yang memenuhi isi kepala. Benarkah bumi menjadi hidup? Benarkah gunung-gunung akan meletus? Benarkah kiamat telah dekat? Sampai di manakah ia? Mungkinkah ia masih sampai di kota? Atau bahkan mungkin ia telah sampai di desa tetangga? Lalu kapan giliran kiamat menyambangi desa ini? Sedetik lagi kah? 1 menit lagi kah? 1 jam lagi kah? Atau bahkan saat tarikan nafas berikutnya? Ia telah datang. Tapi, mengapa tidak ada tanda-tandanya? Di manakah Isa? Di manakah Mahdi? Di manakah Dajjal? Mengapa tidak terdengar suara petikan sangkakala Israfil? Di manakah kabut yang akan mematikan orang-orang baik itu? Atau jangan-jangan Dajjal tidak pernah datang ke desa ini karena memang ia tak perlu datang ke desa ini. Makanya Isa atau Mahdi pun tak perlu datang ke desa ini. Jangan-jangan sangkakala itu memang ditiupkan oleh Israfil sesaat lalu, tapi mereka tidak mendengarnya karena bisnis suara rumpi dan TV. Jangan-jangan kabut itu memang telah dihembuskan dan orang-orang baik di seluruh dunia telah mati. Kalau demikian, sekumpulan orang-orang di lapangan itu adalah orang-orang. Mereka menanti 1 menit, 1 jam, sampai matahari perlahan-lahan membulat menjingga. Tapi tak terjadi apa-apa. Pun keadaan desa tetap seperti biasanya. Rumah-rumah tetap berdiri tegak, tak ada satupun yang runtuh. Tak ada satupun yang jatuh. Selain tetesan-tetesan peluh yang mengaliri tubuh, lelah dan lusuh. Tak ada yang berubah. Tak ada yang bergerak selain kawanan burung yang terbang menjauh. Semakin mengecil menjadi titik dan perlahan menghilang. Seseorang tertawa. Pikirnya ini hanyalah gurauan dari Tuhan saja. Mungkin
Ia hendak melatih manusia menghadapi bencana alam yang tidak terduga datangnya, seperti yang terjadi pada latihan-latihan untuk menghadapi kebakaran yang tiba-tiba. Segera tawa itu meluas. Mula-mula orang di sebelahnya lagi, di sekelilingnya, dan tanpa dikomando, semua orang di lapangan itu tertawa. Anjing-anjing mengaum, kuda-kuda meringkik, kambing mengembik, jangkrik mulai mengerik. Hari ini tidak ada ikan, kataku, setengah membentak kepada anak pertamaku yang mengeluh ketika mendapati di meja tempat makan hanya ada nasi, tempe goreng, dan beberapa buah kerupuk udang. Sudah 2 hari aku tidak berani melaut. Bukan karena larangan dari polisi, pengawas pantai, ataupun dari aparat desa. Tetapi memang aku sendiri yang memutuskan untuk tidak melaut sementara melihat kondisi pantai yang kotor, bahkan sangat kotor oleh bangkai ikan-ikan kecil dan besar yang tergeletak, membusuk dipermainkan lidah ombak. 2 hari yang lalu, ikan-ikan itu melompat-lompat ke tepian, ke atas pasir seakan melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan, yang tidak terlihat, yang akan muncul dari lautan. Mereka tahu dengan menggelamparkan diri ke atas daratan, nyawa mereka akan segera melepas dari badan mereka. Tapi seolah itu lebih baik daripada berlama-lama berendam di air lautan menunggu sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Adakah yang lebih mengerikan dari kematian? Kupandang lautan lepas dari atas geladak kapal kecilku yang tertambat di pinggir pantai agak jauh lidah air. Mendung bergulung-gulung, irama gelombang terdengar tak tentu, kadang meninggi, susul-menyusul membentuk gegaris putih yang berlarian menyambangi pasir. Kadang hening, senyap, membisu, hanya suara-suara camar berteriak bersautan. Untuk sesaat, dan sesaat kemudian meninggi lagi. Bahkan sangat tinggi, mempermainkan bangkai-bangkai ikan yang telah membusuk terhempas ke sana kemari. Ini pertanda lagi, pikirku, saat aku melihat awan hitam bergulung-gulung di cakrawala. Entah kenapa, selama waktu hidup yang telah aku habiskan di pantai ini, telah memberiku kepekaan untuk membaca tanda-tanda yang disampaikannya. Awan yang bergulung-gulung, ikan-ikan kecil yang berenang-renang dan melompat ke tepian, ikan-ikan besar yang terkadang ditemukan mendamparkan diri. Pun suara hembus angin yang bagi sebagian orang terdengar dan terasa sama. Bagiku tidak selalu sama. Kadang ada hari-hari tertentu suara dan rasa angin tidak seperti biasanya. Ini berarti akan datang sesuatu dari laut sana. Entah itu dari permukaannya ataukah dari kedalamannya. Entah itu badai atau gempa. Lalu, beberapa hari setelah desa itu terguncang gempa atau sesuatu seperti gempa, ada suara-suara aneh yang terdengar dari lereng gunung. Kadang terdengar suara seorang perempuan menangis, menyayat, melolong seperti lolongan serigala. Suara itu merintih, seperti menahan kesakitan. Orang-orang desa tidak mempercayai kalau itu hantu, penunggu hutan, memedi, atau apalah jenisnya. Mereka lebih mempercayai adanya ruh, jiwa yang menempati segala benda. Maka mereka menyebut suara itu adalah suara dari ruh atau jiwa yang mendiami hutan di lereng gunung. Namun kadang terdengar nyanyian lembut seiring udara dingin menyejukkan menghembus dari arah puncak bukit. Ruh hutan tengah bernyanyi, ruh gunung tengah bersenandung. Mulanya orang-orang desa tidak terlalu mempermasalahkan suara-suara itu. Dari mana datangnya, siapa atau apa yang bersuara. Tetapi selama beberapa malam berikutnya, suara-suara itu semakin mengerikan. Lebih mengerikan dari suara binatang malam yang paling mengerikan sekalipun yang mengintaimu di balik rerembunan semak, menunggu ketika kau lengah. Kau tentunya membayangkan geriginya dan tetesan air liurnya serta matanya yang berkilau di kegelapan. Tapi, suara-suara itu lebih mengerikan dari itu. Orang-orang desa memilih untuk tidak keluar rumah. Paginya, tetua-tetua desa berembuk, perlukah diadakan pencarian menyisir lereng untuk sekedar tahu apa atau siapa asal suara-suara itu, dan kalau mungkin membuat siapa atau apa yang mengeluarkan suara-suara itu terdiam. Seseorang tetua desa mengusulkan untuk membuat sesajen agar ruh penunggu hutan itu tenang.
seseorang pemuda pemberani mengusulkan agar dilakukan penyisiran. Menurutnya, itu hanyalah suara orang-orang yang mungkin tersesat minta pertolongan. Seorang pemburu sepakat dengan si pemuda. Menurutnya, mungkin itu hanyalah suara serigala yang melolong-lolong kesakitan, terperangkap dalam jebakan yang telah dipasangnya. Seseorang lagi agak sependapat dengan si tetua. Menurutnya, itu adalah suara ibu bumi, ruh yang mendiami segala benda. Tetua desa akhirnya menang. Orang tua lebih dihormati dan didengar. Entah mengapa, malam ini aku rasakan aroma udara serasa aneh. Bukan hanya bau anyir dan amis dari ribuan bangkai ikan-ikan yang membusuk di pinggir pasir. Bau ini seperti bau mayat. Ribuan mayat bercampur lumpur dan kotoran, minyak, sampah menjadi satu. Napasku terasa sesak. Apakah hanya aku saja yang merasakannya? Ataukah seluruh nelayan penghuni pesisir ini merasakannya? Lantas, mengapa pula tak satu pun dari mereka yang mau membicarakannya? Mereka sama-sama telah melihat tanda itu. Laut sedang tidak ramah. Kini pantas saja lepas maghrib tadi mereka lebih memilih untuk berkumpul di kedai kopi yang menghadap ke laut lepas. Membicarakan tentang cuaca, sampai kapan keadaan seperti ini akan berakhir? Sampai kapan mereka bisa melaut lagi? Dan pikiran yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah apakah peristiwa yang telah melanda bumi Serambi Mekah akan terjadi di sini, di pesisir pantai utara yang sepi, dengan penduduk yang menjalani kehidupan biasa saja. Tak ada yang istimewa dari keseharian mereka selain pergi melaut dan pulang membawa hasil tangkapan ikan. Menurutku, tak adalah alasan bagi yang di atas sana untuk membuat peristiwa itu terjadi di sini. Penduduk-penduduk di sini tidak terlalu saleh untuk bisa disayang oleh Tuhan, sehingga ia cepat-cepat mengambil nyawanya untuk bersanding di sisinya. Juga, mereka tidak terlalu bejat dan durhaka kepada sang penguasa, sehingga Tuhan menurunkan ajab bencana. Lalu, apakah gerangan pertanda ini? Tiba-tiba saja, pintu rumahku diketok seseorang. Terdengar suara beberapa orang. Kang, kita harus segera berbuat sesuatu. Kalau tidak, pantai kita ini bisa gawat. Laut sedang menampakkan tanda-tanda tidak bagus. Kau rasakan bau aneh ini? Hawa dan udara yang terasa sangat tidak enak ini. Bakal terjadi sesuatu, Kang. Kita harus segera menemui kepala kampung. Kata-kata itu merengsek segera ketika aku membuka pintu. Mereka orang-orang kampung, nelayan kecil sepertiku. Kepala kampung, orang yang dituakan dan memang usianya sangat tua. Dialah kepala kampung sebenarnya. Meski secara kepemerintahan telah ada ketua RT, RW maupun kepala desa. Kepadanya lah orang-orang kampung sering menanyakan perihal firasat dan mimpi dan pertanda. Besok pagi, sebelum matahari naik, satu hasta, kita harus mengadakan persembahan kepada penguasa laut, berupa bunga 7 rupa, sesajen, dan 1 kepala kerbau, dilarung ke lepas pantai agar tidak terjadi apa-apa, agar kampung kita aman dan sentosa, kata kepala kampung sambil terbatuk-batuk. Mulailah malam itu orang-orang mengumpulkan apa saja yang dibutuhkan untuk ritual esok pagi. Seseorang langsung ke pasar mencari bunga, seseorang lagi mencari kerbau untuk disembelih, diambil kepalanya. Pagi-pagi sekali, orang-orang sudah menyemut di tanah lapang di kaki gunung. Sesajen-sesajen telah dikumpulkan. Semua hasil panen dan hasil bumi disatukan di atas sampah. Seekor ayam jantan diikat bersamanya, seikat padi. Jagung dan kacang-kacangan sebaris. Manusia berarak mendaki. Pemuda dan anak-anak kecil mengikuti. Di pantai, bunga 7 rupa disiapkan. Kepala kerbau telah dimandikan, siap dilarung ke lautan. Kapal pula yang ditunjuk oleh kepala kampung untuk membawa sedekah laut itu ke lepas pantai. Prosesi telah dilakukan sebelumnya. Dengan sangat hati-hati, aku larung sedekah berisi kepala kerbau dan bunga 7 rupa di atas permukaan air. Kepala kampung yang berdiri di geladak kapalku mengingatkanku agar berhati-hati. Mata kepala kerbau itu menatapku. Entah mengapa mata itu dibiarkan terbuka. Perlahan, sedekah itu mengapung, menjauh di bawah angin, dan gelombang kapalku pun kembali. Malamnya,
Suara-suara aneh dari puncak bukit itu tidak terdengar lagi. Hening, orang mulai berani keluar dari balik bilik mereka. Sekadar membicarakan keberhasilan pagi itu, bahwa ruh penunggu hutan, ruh yang mendiami bukit dan gunung telah menerima persembahan mereka. Jangkrik mulai terdengar kritikannya, suara dedaunan dan hembus angin perlahan terasa menyejukkan. Lampu-lampu dinyanyikan sekadar menjadi penerang saat obrolan. Malam terasa begitu hening dan tenang. Langit terlihat begitu terang, bintang-bintang berbinar-binar, satu bintang membesar. Semakin membesar dan terang menjelma nyala api. Api itu menyala di depan sebuah kedai kopi di dekat pantai tempat orang-orang menandang lautan lepas di malam hari. Ia dikerumuni oleh tangan-tangan yang menjulur mencari kehangatan. Suasana terasa hening dan menyejukkan. Ombak yang bergulung-gulung membentuk bergaris putih yang muncul dari kegelapan, susul menyusul mendekat menyambangi pasir. Kepala kampung memujiku. Menurutnya, aku telah melakukan tugasku dengan baik. Penguasa laut telah menerima persembahan orang-orang kampung. Hawa udara yang tidak mengenakan malam kemarin telah hilang. Meski bau amis bingkai ikan masih tersisa sangatnya, langit tampak begitu cerah. Garis hitam cakrawala terlihat menggarisi bidang langit sebelah utara, searah mata memandang. Pun bidang langit bertabur bintang serupa lampu-lampu bergelantungan. Satu bintang berdenyar-denyar, membesar, semakin membesar dan terang menyilaukan. Melesat cepat menjelma nyala api yang jatuh menghantam lautan. Kerumunan di kedai kopi sontak berdiri memandang jauh ke tengah lautan. Tak ada waktu lagi, detik selanjutnya seluruh pantai dan kampung telah terhempas gelombang tsunami. Porak-poranda rata tak terperi, tak menyisakan apapun yang berdiri. Mungkinkah aku selamat kali ini? Sebagaimana aku telah selamat dari ledakan dahsyat 40 tahun lalu di desa asalku, sebuah desa kecil di kaki gunung. Malam itu orang-orang kampung sungguh tak mengira bencana yang akan datang bukanlah bencana dari bukit itu, melainkan bencana dari langit. Sebuah bintang menjelma nyala api jatuh membakar sisi kampung dini hari. Saat manusia terlelap mimpi-mimpi, tak menyisakan apapun selain wajah-wajah yang hangus, terpanggang, api dan puing-puing gosong. Siapa yang mampu menolak dan mencegah yang datangnya dari langit? Apakah Tuhan dengan orang-orang biasa sepertiku? Seperti mereka? Aku sungguh tak tahu. Namun yang pasti aku akan segera tahu saat tiba-tiba cahaya terang, bahkan saat terang meraih tanganku, mengangkatku ke langit. Aku tak tahu kemana aku akan menuju, ke surga atau ke neraka. Jatinangor 2004-2006. Itulah pembahasan singkat dari cerpen kami. Singkat ceritanya dan bermakna artinya. Sampai jumpa. Dadah. Pengertian cerpen.